Oke, terima kasih. Selamat malam saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton video kita, terkhusus kepada siswa-siswa kami Taruna-Taruni SMA Plus Sedaya Nusantara dan SMA Primetodis Medan. Ini kisi-kisi untuk ujian semester genap tahun 2020-2021. Ini harap diperhatikan semuanya. Nah, ini saat ujian nanti kunci jangan dihafal namun dimengerti. Soal ujian mirip dengan kisi-kisi, jadi harap dipahami. Lalu ini untuk berlaku pada siswa kami di SMA Plus Sedaya Nusantara dan SMA Primetodis Medan. Nah, untuk yang pertama ini senyawa yang memiliki bilangan oksidasi nitrogen positif 5. Nah, jadi ini semua pilihannya dalam bentuk nama, jadi kalian harus bisa membuat senyawanya supaya bisa dijawab. Nah, untuk yang A, asam nitrat, senyawanya adalah HNO3. Jadi O-2 ada 3 minus 6 ya, ingat minus 6. H positif 1, berarti minus 6 tambah 1 minus 5 supaya 0 plus 5. Jadi total nanti biloks dari atom-atom yang menyusun senyawa dari HNO3 harus 0. Oke, jadi jawabannya adalah A. Tuh. Kemudian yang kedua, di antara reaksi berikut yang bukan reaksi redoks, ya, tidak oksidasi, tidak reduksi. Oksidasi berarti naik biloksnya, reduksi turun. Berarti mana yang tidak turun biloksnya atau tidak naik biloksnya? Berarti artinya kita cari jawaban yang tetap biloksnya. Nah, ini Bapak buat di pilihan yang E, HNO2 menjadi NO2-. Nah, sebenarnya dari pilihannya kita udah bisa jawab. Jawabannya adalah E, karena kalau HNO2 itu diionkan jadi H+ tambah NO2-. Hasilnya lagi NO2-, berarti kan nggak berubah. Nah, tentunya kalau kita hitung sama seperti yang satu tadi, O-2 ada 2 minus 4, H plus 1, berarti minus 4 tambah 1 minus 3, supaya 0 plus 3. Demikian juga untuk NO2-. Nanti karena dia sudah bermuatan, berarti biloks dari N tambah 2 biloks O harus minus 1. Jadi O nya minus 2 kali 2 minus 4. Nah, maka biloks N kurang 4 sama dengan minus 1. Jadi nanti dapat N nya plus 3. Awal plus 3, akhir plus 3, berarti tidak berubah. Itulah yang disebut bukan redoks, ya. Nomor 3, biloks Cl pada NaCl dan NaO3Cl. Nah, Na golongan 1 berarti plus 1, maka supaya 0 minus 1. Na plus 1 karena 1A. O minus 2 ada 3 minus 6, berarti minus 6 tambah 1 minus 5 supaya 0 positif 5. Maka jawabannya adalah D, minus 1 dan plus 5. Lanjut. Nomor 4, yang merupakan hasil reduksi. Supaya dapat hasil reduksi ataupun hasil oksidasi, berarti kita harus cari mana dari reaksi itu yang reduksi atau oksidasi. Jadi hasil reduksi berarti hasil dari reaksi yang reduksi. Nah, misalnya ini kan S, kalau kita hitung O-2 ada 4 minus 8, H plus 1 ada 2 plus 2, berarti S nya plus 6. Di sini ada S, kalau O nya minus 2 ada 2 minus 4, berarti S nya plus 4. Jadi dari A6 ke 4 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Itulah disebut reaksi reduksi. Berarti hasil reduksinya adalah SO2. Kalau yang mengalami reduksi adalah H2SO4. Yang mengalami reduksi nama lain dari oksidator. Jadi kalau ditanya oksidator berarti H2SO4. Demikian kalau ditanya reduktor, berarti yang mengalami oksidasi, yaitu HBr. Kalau ditanya hasil oksidasi, berarti hasil dari reaksi oksidasinya adalah Br2. Jadi kalau ditanya hasil, hasil itu berarti posisi setelah tanda panah. Oke.
Berikutnya nomor 5. Nah, dikasih tahu ion-ionnya berupa SO4 2-, PO4 3-, NO3-, NH4+, Fe2+, dan Al3+. Jadi kita kombinasikan satu persatu, lalu kita temukan nanti mana pilihan yang tepat. Nah, coba ini pilihannya A, FeSO4, berarti itu berasal dari Fe2+ tambah SO4 2-. Jadi kalau atasnya sama 2+, 2-, kita anggap habiskanlah plus minnya, tinggal digabungkan jadi FeSO4. Ya, ini sudah Bapak ajarkan bagaimana cara membentuk senyawa dari kombinasi positif sama negatif dari anion sama kation ya. Nanti diperhatikan lagi bukunya. Terus nomor 6, nama senyawa K2SO4. Kalau logam dari golongan A, mau berapapun indeksnya tidak perlu disebutkan, langsung aja kita panggil kalium SO4 itu anion berupa nama sulfat. Kalau PO4 3- sulfat, fosfat, NO3- nitrat, dan seterusnya. Itu nanti dihafal semua supaya bisa membentuk nama. Jadi namanya adalah kalium sulfat. Kita nggak bisa buat karena ada 2 di sini jadi dikalium. Tidak boleh. Langsung harus kalium sulfat ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari karbid sering digunakan untuk pengelasan logam karena gas yang dihasilkan dari reaksi karbid dengan air mempunyai sifat yang mudah terbakar, nyala terang dan kalor tinggi, serta bisa digunakan dalam proses percepatan pematangan buah. Reaksi yang terjadi ini CaC2 tambah 2H2O menjadi CaOH2 kali tambah C2H2. Nama hasil reaksinya adalah nama basa hasil reaksinya. Nah, ini ditanyanya basa, berarti yang ini hasil reaksi, berarti yang posisi kanan, jangan dicari yang di kiri ya. Yang kanan ini ada CaOH2 kali sama C2H2, tetapi yang ditanya basa, tentunya CaOH2 kali. Berarti tinggal kalsium, kalau OH hidroksida. Nah, jadi kalau ada logam, berapapun indeks yang diikatnya ya, antara logam dengan non logamnya atau logam dengan anion polinya, maka kita tinggal sebutkan nama awal dan belakangnya. Jadi kalsium hidroksida, tidak perlu kita panggil kalsium dihidroksida, begitu ya. Oke, jadi jawabannya A. Nomor 8, ini menyetarakan reaksi. Mg3N2 tambah H2O menjadi MgOH2 kali tambah NH3. Coba perhatikan di kiri ini ada Mg-nya 3, berarti kita buat 3 di sini. Ya, inilah itu yang merah ya. Lalu ini N-nya ada 2 di kiri, supaya sama 2 berarti kita kasih 2 di NH3. Berarti kalau seperti itu maka koefisien NH3 nya adalah 2. Oke, begitu. Kalau ditanya H2O nya, ini kan kalau kita lihat hanya di kiri ada 3 kali 2 6, tambah lagi 2 kali 3 6 12. Supaya 12 berarti H2O ini koefisiennya harus 6 ya, 6 kali 2 12. Jadi kalau yang ditanya adalah H2O berarti 6 koefisiennya. Nomor 9. Suatu kelompok praktikum SMA Plus Sedayu melakukan suatu uji sampel zat elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan rangkaian arus listrik. Kelompok tersebut menggunakan 2 kali percobaan dengan sampel yang sama. Percobaan 1, sampel yang murni berupa lelehan. Lelehan itu artinya tanpa air ya. Ketika diuji coba menghasilkan gelembung gas dan ada nyala lampu. Percobaan 2, sampel yang murni tersebut dilarutkan dalam air dan diuji kembali, ternyata terdapat gelembung gas dan nyala lampu. Artinya, pada bentuk lelehan dan larutan, dia bisa menghasilkan arus listrik.
berarti itu yang dimaksudnya adalah ikatan ionik atau senyawa ionik. Kayak misalnya NaCl. Kalau lelehan NaCl juga bisa menghantar listrik, larutannya tentunya bisa. Kalau dia kovalen polar, ya, kalau kovalen polar, dia di lelehan tidak bisa hantar listrik, tetapi di larutan bisa hantar listrik. Non polar sama sekali tidak bisa hantar listrik, ya, begitu. Kemudian nomor 10, yang memiliki daya hantar listrik yang sama kuat. Kalau sama kuat berarti cukup kita kalikan molaritas sama dengan jumlah ionnya. Contoh, kalau yang satu ini kan non elektrolit, berarti jumlah ionnya kita anggap sama dengan 1 karena dia tidak terion. Dia tetap akan menjadi C6H12O6. Kemudian kalau BaOH 2 kali, nah ini si Ba-nya 1, OH-nya 2. Dari situ bisa kita hitung langsung 3. Atau kalau kita ionkan Ba2 plus tambah 2 OH min. Yang kita ambil ionnya, ya, bukan muatan. Kita ambil koefisien ionnya. Jadi Ba2 plus 1, OH minnya 2, 3. Berarti 3 kali 3, 9. Ini K plus NO3 min, berarti jumlah ionnya 2 kali 2, 4. Na plus Cl min juga 2 ionnya kali 2, 4. Berarti yang sama adalah 3 dan 4. Oke. Berikutnya nomor 11. Ini perhatikan data-datanya. Air suling, air jeruk, air sumur, air aki, air gula. Lampunya tidak menyala dan seterusnya. Ini coba ditengok dulu semuanya. Lalu pertanyaannya adalah yang merupakan elektrolit kuat dan non elektrolit. Nah, ini pertanyaannya. Elektrolit kuat dan non elektrolit. Berarti kalau elektrolit kuat dipastikan dia harus terang. Nah, yang ada terang di sini hanya ada aki. Berarti yang ada air aki hanya pilihan yang A dan C. Jadi yang lain udah salah. Begitu. Kemudian non elektrolit berarti sama sekali tidak ada nyalanya dan tidak ada gelembungnya. Berarti tidak menyala, tidak ada gelembung. Air gula tidak menyala, tidak ada gas. Air suling berarti air aki dan air suling. Oke, itu. Berikutnya untuk CaSO4 2H2O, berarti ini kita panggil kalsium sulfat dihidrat. Ini dipanggil adalah kalsium sulfat dihidrat. Kalau 5 kalsium sulfat pentahidrat. Kalau 3 kalsium sulfat trihidrat dan seterusnya, ya. Kalau 4 tetra. Nah, untuk mencari MR yang demikian kita hitung langsung aja. Berarti ArCa tambah ArS tambah 4 ArO tambah 2 kali MrH2O. Ya, ArCa 40, S32, O16 karena ada 4 kali 4, ya. 4 kali 16 tambah H2O itu 18 MR-nya, ya. 18 itu datangnya dari 2 kali 1 untuk si H2O16, berarti 18. Nah, setelah kita hitung hasilnya 172. Nah, jadi jawabannya adalah C. Berikut. Nah, ini perhatikan. Ya. Ini kalau seperti ini Bapak nggak ada jawaban, mungkin ini soal aslinya, ya. Jadi harap dipahami benar-benar. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Pembakaran sempurna gas asetilen. Nah, ini bukan asetilen, ya. Kalau C3H8 berarti namanya gas propana. Nah, kalau asetilen itu C2H2. Etilen C2H4. Nah, pertanyaannya adalah berapalah perbandingan volume C3H8 dan O2 pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, tinggal kita setarakan, nanti koefisiennya adalah perbandingan volume. Jadi menurut si Gay-Lussac bahwa jika gas-gas yang bereaksi dan menghasilkan juga gas-gas, boleh kita anggap bahwa perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Nah, jadi kita setarakan dulu. C-nya 3 berarti kasih 3 di CO2-nya. Hanya 8, supaya 8 berarti 4H2O.
Kita hitung O nya di kanan 4 kali 2 6 tambah 4 10 berarti 5. Jadi C3H8 karena ini kosong itu artinya 1, berarti 1 berbanding 5. Kalau ditanya O2 dengan CO3 berarti 5 banding 3. Kalau ditanya CO2 dengan H2O berarti 3 banding 4 dan seterusnya. Ya, nanti ini soal hanya diganti-ganti aja. Mungkin yang ditanya perbandingan C3H8 dan CO2 atau dan seterusnya lah. Jadi anak-anak harus paham. Berikutnya nomor 15. Nah, ini kosong. Perlu dipertimbangkan ini ya. Terus sekarang 16. Sebanyak 10 ml gas hidrokarbon tepat dibakar habis dengan 50 ml oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Persamaannya seperti ini. Lalu CO2 nya dihasilkan 30 dan ditanya siapalah senyawa itu. Nah, kita buat persamaannya tadi dan kita susun dulu satu persatu dari datanya. Katanya CXHY nya 10, kita masukkan 10 di sini 10. O2 nya 50 dan dihasilkan CO2 30, begitu ya, 30 di sini. Ya udah, berarti kalau seperti itu ingat perbandingan koefisien adalah volume menurut hukum Gay-Lussac. Berarti ini kita sederhanakan dulu. Sama-sama hilangkan nolnya atau sama-sama bagi 10. 1 5 3. Jadi kita naikkan ini jadi koefisien 5 3. Ini nggak usah ditulis 1. Jadi ingat, ini atom di kanan harus sama semua, itu artinya setara. Kalau di kanan ini kan O nya udah 10, berarti mau tak mau di kiri yang 10 ya, jadi di kanan harus 10 juga. Ini 3 kali 2 udah 6, berarti butuh berapa lagi O nya supaya dia 10? Karena ini sudah 6 berarti butuh 4, berarti artinya A sama dengan 4. Jadi kalau seperti itu udah dapat C nya sebesar 3, yang ini ya, C3. Lalu ini tadi A nya 4, maka hanya 4 kali 2 8. Jadi senyawanya adalah C3H8. Ya, selesai. Nomor 17. Ini dikasih tahu volume daripada STP ya, ini STP. Lalu ditanya jumlah partikel. Ingat, kalau mol pada STP rumusnya sama dengan volume per 22,4. Kalau ada jumlah partikel, mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Berarti volume per 22,4 itu sama dengan jumlah partikel per L. Jadi 11,2 bagi 22,4 sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kalau kita sederhanakan setengah, ini kan setengah, berarti setengah kali 6,02 berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, itu dia ya. Berikutnya nomor 18. Nah, oke, ada beberapa gas, oksigen, nitrogen, dan metana. Sama-sama 22,4 liter dia pada STP. Berarti kalau 22,4 liter itu pada STP berarti mol sama dengan volume per 22,4. Berarti 22,4 per 22,4. Masing-masing 1 mol ini. Ya udah, berarti gramnya karena ditanya lah gram total, berarti kita hitung satu persatu. Ya, kita hitung satu persatu masanya. Tentunya setiap molnya sama-sama 1 ya. Berarti atau kalau kita buat gram itu kan berarti mol kali mr, berarti mol itu volume per 22,4 kali 32, dapatlah 32 gram. Untuk nitrogen 22,4 per 22,4 kali 28, mr nya 28. Begitu juga nanti CH4 16 hasilnya. Setelah itu kita gabungkan semua, berarti 32 tambah 28 tambah 16, 60 tambah 16 berarti 76 gram ya. Itu berarti hasilnya 76 gram. Nanti anak-anak diperhatikan, ini mungkin volumenya Bapak ganti entah berapa gitu. Jadi ini soalnya benar-benar seperti ini semua, tetapi hanya diganti. Jadi
kalian tinggal membahas dengan baik supaya nilainya juga bagus ya. Oke, nomor 19. Nah ini si metana 1,6 gram, ditanyanya CO2 berapa masanya. Jadi ini setiap ada reaksi harus setara dulu. Ini hanya 4 berarti kali 2, 2O nya tambah 2 lagi 4 berarti 2. Jadi kita hitung dulu molnya si metana 1,6 ya gram per mr. MR nya 16, dapatlah 0,1 mol. Ini 0,1, berarti CO2 nya juga 0,1. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Setelah dapat molnya CO2 1 mol 0,1 mol, ya kalikanlah dengan MR nya. Tentunya nanti MR nya kalau kita hitung C12 tambah 2 kali 16 32 tambah 12 44. Hasilnya jadi 4,4 gram ya. Yang terakhir, nah ini si B2O3 nya 14 gram, si C nya 8,4 gram. Ditanya volume CO yang dihasilkan pada RTP. Jadi karena dua-dua dikasih tahu di awal, berarti kita harus buat mula-mula bereaksi sisa. Dengan catatan kita cari dulu mol awal. Mol B2O3 berarti 14 bagi 70. Nah itu 0,2 mol ya. Terus 8,4 bagi 12 itu 0,7 mol. Kita masukkan ke sini 0,2 mol, 0,7 mol. Kalau kita bagi koefisien masing-masing kan habis. Sama-sama 0,1 jadinya. 0,2 bagi 2 dengan 0,7 bagi 7. Sama-sama 0,1. Berarti kalau sama nilainya artinya dua-duanya habis. Dapatlah CO-nya 6/7 kali 0,7, 0,6. Atau ke si B2O3 juga kita bandingkan boleh. 6/2 kali 0,2, 0,6. Setelah dapat dia 0,6 molnya, berarti dapatlah volume STP-nya. Di volume STP kalikan aja 24. Dapatlah hasilnya 14,4 liter. Ya, beginilah ciri-ciri atau karakter soal yang Bapak buat untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 pelajaran kimia. Jadi ini semua soalnya betul-betul mirip nanti dengan soal aslinya. Jadi Bapak harap kalian benar-benar memahaminya supaya nilainya bagus ya. Demikianlah untuk pembahasan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih.